Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional dengan dosen pengasuh Ibu Siva Berti Afriyatna SPMSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Randy Dwiki Ananda Putra, NIM 4120210018, kelas Agribisnis A. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu, dan pemerintah suatu negara, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kerumitan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual terpisah di batas negara. Barang yang harus dikirim diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan seperti PABEN yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Antar suatu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Permasalahan perdagangan internasional, pola perdagangan, ekspor dan impor, harga dasar ekspor dan impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, mekanisme neraca pembayaran, persekutuan perdagangan dan modal luar negeri, pengalihan teknologi. Manfaat melakukan perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern. Akibat perdagangan internasional: tukar-menukar barang dan jasa antar negara, pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebab terjadinya perdagangan internasional: revolusi informasi dan transportasi, interdependensi kebutuhan, liberasi ekonomi, asas keunggulan komparatif, kebutuhan devisa, adanya perbedaan selera, adanya keanekaragaman kondisi produksi, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Teori perdagangan internasional. Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, pandangan kaum mekanisme. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah perdagangan bebas cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan lokasi sumber daya. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta menumpuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Ekspor dibagi dalam beberapa cara antara lain: ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli luar negeri mempergunakan LNC dengan ketentuan devisa. Ekspor tanpa LNC adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir sebelum menerima LNC harus ada izin khusus dari Kementerian Produksi dan Perdagangan. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri.
Jenis barter antara lain direct barter, switch barter, container purchase, buyback barter. Konsinyansi adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu dari luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Pemilik barang menuju salah satu broker yang ahli dalam salah satu modokoti. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perlembagaan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. Jika pelanggan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Barang-barang yang ditarik dari pelanggan masih dapat dijual di lelang secara bawah tangan. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam suatu komoditis untuk barang-barang tertentu. Broker mendapat komisi dari hasil penggalangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Package deal untuk memperluas pasar hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis. Pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaiknya negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Penyelundupan adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi dua bagian. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. Penyelundupan administrasi, penyelundupan tentara, border agreement bagi negara yang berbatasan dilakukan dengan bertujuan tertentu. Tujuan penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui sea border, overland border. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.